Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu yang akan menghubungimu dalam waktu dekat ya. Jadi untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira siapa sih yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat, bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Kita akan mulai langsung ya. Kita akan mulai baca sama-sama ya. Oke, pembacaan kita kali ini adalah yang akan menghubungimu dalam waktu dekat ya. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Yang akan menghubungiku dalam waktu dekat. Sekali lagi, tanyakan dalam hati yang akan menghubungi aku dalam waktu dekat. Sekali lagi, tanyakan dalam hati yang akan menghubungi aku dalam waktu dekat. Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 4 buah kartu ya, yaitu 4 buah cerita di awal. Ya, kita punya 4 buah cerita. Masing-masing Tarotku akan tambahkan kartunya. Oke, kita akan mulai baca sama-sama. Kita punya 4 buah cerita awal, kemudian kita eksplorasi masing-masing 2 buah kartu ya. Kita akan mulai dari cerita yang paling kiri ya. Kartu yang muncul adalah kartu 3 pedang. Saturnus di Libra. Ini tentang suasana atau kondisi merasa diperlakukan tidak adil, merasa didominasi, merasa dibatasi. Jadi untuk yang kartu paling kiri adalah untuk kamu yang dalam keseharian sering merasa dibatasi, nggak bisa berbuat apa-apa, diperlakukan tidak adil. Cerita-cerita seperti ini ya, cerita Saturnus yang berada di Libra. Cerita 3 pedang, kondisi terluka, sakit hati, bukan sesuatu yang nyaman. Selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu 7 cup atau 7 piala. Venus berada di Scorpio. Ini untuk kamu yang sering kali mengalami janji-janji palsu yang tidak pernah ditepati, baik oleh si dia atau orang-orang dekat kamu, lingkungan kamu ya. Janji-janjinya indah manis, tapi realisasinya nggak ada. Nah ini dia. Cerita kedua untuk kamu yang sering kali berada di sebuah kondisi atau situasi, menerima janji, tapi tidak menerima suatu realisasi ya. Selanjutnya cerita ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu 6 cup atau 6 piala. Ini untuk kamu yang punya banyak sahabat, teman berbagi. Untuk kamu yang bisa ekspresi perasaan. Untuk kamu yang punya orang yang dipercaya untuk bisa menyampaikan rahasia kamu, berbagi rahasia kamu ya. Ini masuk cerita yang ketiga. Selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang keempat ya. Cerita yang keempat adalah kartu 2 cup, cerita tentang komitmen. Nah ini dia. Jika di sini kamu punya orang yang bisa kamu ajak berbagi, bisa kamu percaya rahasia terdalam kamu. Untuk yang paling kanan, ini adalah untuk kamu yang berada di lingkungan di mana orang-orang di sekeliling kamu itu orang yang memegang komitmen, orang yang memegang janji, orang yang bisa dipercaya. Ini cerita positif juga ya. Kita punya 2 buah cerita nggak gitu oke, dan kita punya 2 buah cerita yang oke ya. Kita akan mulai dari yang paling kiri dulu. Untuk kamu yang berada di lingkungan di mana seringkali diperlakukan tidak adil, seringkali didominasi ya kan. Kita akan kaitkan dengan pembacaan kita yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Yang pertama, ada cerita Hangman di mana ini terkait kuat dengan kartu mayor yaitu Pisces ya. Di sini zodiaknya besar kemungkinan adalah seorang Pisces yang menghubungi kamu. Kenapa dia menghubungi kamu? Kartu Hangman berkaitan dengan hal-hal yang sudah tertunda lama. Ada hal-hal yang sudah tertunda lama antara kamu dan dia, dan ini dia berusaha menghubungi kamu untuk menyelesaikan hal-hal tertunda tersebut. Bisa juga terjadi sebuah cerita di mana ada suatu pertanyaan yang dia tanyakan sama kamu dan dia berharap bisa mendapatkan jawabannya dari kamu.
Dan ini terkait kuat dengan Pisces ya. Selanjutnya ada kartu 5 pedang. Cerita ini berkaitan bisa dengan Aquarius. Tidak wajib Aquarius, tapi ada potensi Aquarius. Ini terkait tentang hal-hal di mana dia merasa ada hal-hal antara kamu sama dia, di mana ada pihak yang merasa dimanfaatkan. Bisa dari sisi kamu, bisa dari sisi dia. Jika pihak dari sisi kamu yang merasa dimanfaatkan dulu, berarti dia menghubungi kamu untuk meminta maaf. Berarti ada penyesalan terhadap apa yang telah terjadi. Namun jika di sisi sebaliknya, jika dia merasa dimanfaatkan oleh kamu, maka saat ini dia berusaha untuk menghubungi kamu, sehingga antara kamu dengan dia hal-hal ini bisa diluruskan ya. Cerita pertama. Kita masuk ke cerita kedua tentang 7 cup. Untuk kamu yang mengalami janji-janji namun jarang mengalami realisasi. Kartu pertama adalah kartu Knight of Swords. Cerita dari orang masa lalu yang punya kedekatan kepada kamu, udah bolak-balik pengen hubungin kamu, tapi kamu berusaha hindari atau dia tidak ketemu cara untuk menghubungi kamu. Saat ini dia berusaha kuat untuk menghubungi kamu dan bisa jadi zodiak dia adalah seorang Gemini. Urusan dia menghubungi kamu ada indikasi kuat terkait masalah asmara atau masalah perasaan ya. Kemudian selanjutnya kartu kedua. Kembali kartu mayor ya. Seorang Pisces menghubungi kamu, ceritanya cerita positif. Dia adalah orang yang sudah lama kamu nanti-nanti. Kabarnya udah lama kamu tunggu dan akhirnya dia akan segera menghubungi kamu ya. Ini cerita positif. Kemudian kita akan masuk ke cerita yang ketiga, kartu 6 cup, di mana tadi adalah untuk kamu yang berada di lingkungan yang punya orang-orang yang bisa dipercaya, lingkungan yang positif dan baik. Yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Cerita pertama ada kartu 7 pentakel, cerita Saturnus di Taurus. Ada indikasi bahwa dia berzodiak Taurus, tapi tidak wajib karena ini adalah kartu minor. Di sini adalah berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan sama masa depan. Berarti Saturnus di Taurus kan pembatasan akan masa depan. Nah, dia menghubungi kamu kembali berarti ada hal-hal yang dulu dia pernah janjikan sama kamu, dia belum bisa tepatin. Saat ini dia berusaha menghubungi kamu sehingga dia ingin bisa mewujudkan apa yang dulu dia udah pernah janjiin sama kamu. Ini cerita positif ya. Selanjutnya kartu kedua. Ini adalah kartu Ace, yaitu bisa terkait dengan 3 buah zodiak, yaitu Gemini, Libra, dan Aquarius, di mana semuanya memiliki elemental yang sama, yaitu elemental udara ya. Hal-hal ini terkait dengan potensi-potensi atau hal-hal yang bisa kalian lakukan di masa depan. Berarti si Gemini, si Libra, dan si Aquarius berusaha menghubungi kamu atau menghubungi kamu dalam waktu dekat berkaitan dengan rencana-rencana yang mau dibangun bersama. Ini bisa terkait kuat juga dengan orang yang lagi deketin kamu atau PDKT-an sama kamu, membahas suatu rencana masa depan bersama, membahas impian atau langkah apa yang bisa kalian lakukan bersama-sama. Ada cerita ke arah sana ya. Untuk kamu yang berada di cerita ketiga ini dan kamu seorang single, ini ada potensi kuat ada seseorang, baik itu Gemini, Libra, ataupun Aquarius yang sedang berusaha untuk deketin kamu ya. Kita akan masuk menuju ke cerita yang ketiga, yaitu kartu 2 cup. Untuk kamu yang berada di lingkungan di mana banyak orang-orang yang bisa pegang komitmen dan bisa dipercaya di sekeliling kamu, yang akan hadir atau yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Kartu pertama adalah kartu Star, ini terkait kuat dengan Aquarius ya. Jadi Star ini orang yang hadir dalam waktu dekat, terkait kuat dengan Aquarius yang ingin membahas sebuah peluang, sebuah kebersamaan. Kartu ini juga bisa menjadi sebuah simbol bahwa kalau kamu punya orang dekat zodiaknya Aquarius, ini bisa jadi dia membicarakan masa depan, planning masa depan, hubungan serius, hal-hal itu bisa muncul ya. Kemudian bisa juga orang yang mungkin bukan orang yang kamu kenal dekat berusaha untuk dekat sama kamu untuk sebuah hal yang besar. Jadi ini terkait dengan hal-hal atau peluang besar atau mungkin langkah besar dalam hidup ya. Selanjutnya kartu yang kedua, ini adalah kartu Queen of Pentacle, terkait kuat dengan sosok seseorang yang bisa jadi feminim, zodiaknya Capricorn, di mana orang ini adalah orang yang seringkali merasa kesepian atau sangat kehilangan kamu. Bisa jadi dia udah lama berusaha hubungin kamu, tapi kamu mungkin kasih jarak, atau mungkin pernah ada gesekan di antara kalian. Mungkin dulu kalian pernah begitu dekat, namun akhirnya karena satu atau lain hal, kalian gak dekat lagi. Nah sekarang dia berusaha untuk memperbaiki hubungannya sama kamu, dan dia berusaha menghubungi kamu. Ada indikasi kuat bahwa dia seorang Capricorn ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini, dengan judul yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.